Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 21 sampai 27 Januari ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau request saham bisa isi di Google Form yang ada di bawah ya, dan saya seminggu hanya membahas 5 sampai 6 saham. Jadi kalau misalnya banyak seperti ini saya tidak bisa membahas semuanya, akan saya pilih ya prioritas adalah yang request terbanyak, dan kedua yang belum pernah saya bahas, dan ketiga tentu saja saya akan pilih yang cukup menarik untuk dibahas ya. Saya sudah membahas 4 saham: Indi, Coal, DSNG, dan Jaya. Hari ini saya mau membahas SMSM teman-teman ya. Hari ini tanggal 2 Februari ya teman-teman ya. SMSM atau PT Selamat Sempurna Tbk per tanggal 2 Februari 2024 closing di harga 2030. Seperti biasa nanti kita akan membahas dari 5 parameter, yaitu kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir, kemudian dari fundamental kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya bagaimana, dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Dari seasonality kita akan cek di 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita cek dari struktur sahamnya apakah sehat atau tidak, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retailnya seperti apa, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, dan pola saham montutirnya seperti apa. Kemudian dari technical, karena ini belum pernah dibahas, nanti kita akan membahas pola technical saham ke depannya seperti apa. Oke, kita mulai langsung aja. Ini listing di bursa SMSM itu 96, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 1.700. Pernah stock split 2 kali, tahun 2023, 1:5, terus 2016, 1:4. Ya, jadi kalau dibagi ini 85 teman-teman ya, dan harga saat ini 2030 itu naik 2.388,2% ya asetnya teman-teman ya. Jadi ini salah satu saham yang naik sejak IPO-nya dan cukup tinggi. Nah, kalau kita cek dari price performance-nya juga ini cukup menarik karena semuanya melambangkan positif ya angkanya, yaitu 10 tahun pun naik 161%, 5 tahun naik semua ya. Untuk tahun ini baru naik 1,75%, harga tertinggi setahun terakhir pernah di 2.520 dan terendahnya di 1.420. Jadi harga saat ini mungkin ada di tengah-tengah kira-kira ya teman-teman ya. Oke, ini Pravel company-nya Selamat Sempurna. Ini kalau teman-teman pengen tahu lebih detail di webnya ya. Ini dia sub industrinya adalah suku cadang otomotif ya. Nah, ini adalah struktur perseroan dengan entitas anak dan asosiasinya. Jadi ini SMSM teman-teman ya. Ini memiliki 1, 2, 3, 4 anak usaha ya. Kemudian ini asosiasinya 1, 2, dan 3 ya. Kalau kita lihat di sini dia punya perusahaan investasi ya, Bradke ya di Malaysia teman-teman ya. Ini perusahaan investasi holding di Malaysia. Dia memiliki beberapa anak usaha, bidangnya distribusi ya. Ini di sini ya sudah disebutkan ya, distribusi dan pabrikan juga ada ya. Vilton ini juga ada, Powerfill di sini dia distribusi, Solcrash ini dia distribusi. Kemudian juga ada yang di Thailand ya, ini ada SF Thailand, ini asosiasi atau namanya distribusi juga ya. Jadi ada perusahaan investasi, pabrik ya, pabriknya ada di Indonesia 4, kemudian di Malaysia ada 1 ya. Oke, ini adalah informasi singkat mengenai PT Selamat Sempurna ya, dari Public Expose ya, flagship dari ADR Group divisi otomotif. Kemudian ini produsen filter terbesar di kawasan, memiliki variasi produk paling komprehensif, melayani lebih banyak produk filter dan radiator. Jadi ini filter dan radiator ini yang paling banyak ya teman-teman ya, dibanding perusahaan dengan otomotif lainnya. Dia ekspornya sudah 125 negara, mereknya terdaftar di 130 negara ya. Kemudian sekitar 90% pendapatan perseroan berasal dari sektor aftermarket atau replacement ya, suku cadang. Ini memiliki posisi keuangan atau cash flow yang kuat ya. Ini akan nanti kita cek. Dan ini adalah contoh fasilitas produksinya di Indonesia, di Kapuk ya, kemudian di Tangerang untuk filter, ini radiator. Ini filter 90, kapasitas produksinya produksinya ya 96 juta
per tahun dan radiator 1,9 juta per tahun. Ini per tanggal 30 November 2023 ya, datanya diambil dari Matahari Public Expose. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangannya, ini penjualannya ada 3,7 triliun ya, dari 2 dan 2, lebih banyak ekspor dibandingkan domestiknya. Kemudian kalau kita lihat teman-teman ya, penjualan per segmennya, ini yang menyumbang paling banyak itu adalah filter tadi ya, sesuai dengan company profile-nya. Filter ini menyumbang pendapatan 53% ya dari total pendapatan. Kemudian terbesar keduanya dari trading atau distribusinya. Dan yang ketiga itu dari radiatornya. Jadi untuk filter dan radiator memang dua penyumbang terbesar ya. Ini distribusi. Ada juga kemudian ada body maker, kemudian ada lain-lainnya. Di sini kalau kita lihat lain-lain ini komponen otomotif, tangki bahan bakar, kemudian knalpot sama pipa rem. Ya, jadi itu aja. Kalau kita masuk ke kinerjanya ya teman-teman ya, ini sebenarnya perusahaan sangat bagus ya menurut saya pribadi. Karena ini kinerjanya naik terus ya. Kalau COVID ya wajar turun ya. Dan itu pun penurunannya tidak terlalu dalam. Ya, laba kotornya juga sama, ini konsisten naik dan laba bersihnya juga konsisten naik ya, kecuali di tahun 2020 saja. Nah, untuk annualized 2023 juga masih konsisten naik baik dari sisi pendapatannya maupun dari sisi labanya teman-teman ya. Jadi ini menurut saya perusahaan yang bagus, konsisten naik, dan nanti kita akan lihat apakah bagus dari segala sisi atau tidak. Struktur pendapatannya juga bagus ya, ini naik terus ya dan stabil, tidak ada yang aneh-aneh, perusahaannya betul-betul ya usahanya cuma itu aja, fokus ya, sehingga ini stabil ya. Dan kalau kita lihat laba bersihnya itu juga cukup tinggi, double digit, dan terakhir 9 bulan pertama di 2023 juga sudah menembus angka kepala 2 ya, 20,3% ya. Jadi ini semakin membaik baik dari sisi top line-nya, pendapatannya maupun bottom line-nya ya. Jangka panjang ini data saya memang sajikan hanya 10 tahun supaya nggak terlalu panjang, namun kalau dari awal itu lebih ekstrim lagi kenaikannya ya. Oke, ini secara detailnya teman-teman ya untuk pendapatannya. Ini di tahun di 9 bulan pertama 2023 dibandingkan 9 bulan pertama 2022 juga masih naik 3,1%. Laba kotornya juga naik, ini juga naik tadi ya, pasti naik. Kenapa? Karena tadi struktur pendapatannya stabil ya teman-teman ya. Jadi ketika pendapatan naik, otomatis labanya pasti akan naik. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat PBV saat ini ada di 3,72. Ya, kalau kita cuma ngelihat PBV-nya tentu saja ini cukup premium harganya 3,7. Namun kalau dibandingkan dengan rata-rata ini masih di bawah rata-rata, di mana rata-ratanya 10 tahun terakhir adalah di 4,51 ya. Sempat turun ya di bawah sampai 3 ya. Di tahun 2022 ini sampai 3,05. Ya, jadi saat ini masih di bawah rata-rata, meskipun ya kalau kita lihat 3,7 cukup mahal ya. Namun untuk perusahaan bertumbuh tentu saja pasti seperti itu ya. Saya sudah beberapa kali sebutkan ya, perusahaannya bertumbuh pasti seperti itu, nggak ada PBV-nya itu 1 itu sangat jarang sekali ya, atau bahkan di bawah 1 ya. Untuk pernya ini juga sama teman-teman ya. Untuk per saat ini 12,6, di mana rata-ratanya 14,4 ya. Ini juga sama, masih di bawah rata-rata. Kemudian untuk earning yield-nya ini juga masih di atas rata-rata ya. Jadi masih lebih murah dibandingkan rata-rata. Saat ini earning yield ada di 7,9 ya, di mana rata-ratanya ada di 7,1 teman-teman ya. Dulu pernah 2022 itu sempat mencapai 9,6 ya, mendekati harga wajarnya secara earning yield. Namun sekali lagi, karena ini perusahaan yang selalu bertumbuh, tentu saja kita nggak mungkin memvaluasi perusahaan ini menggunakan metode earning yield ya. Pasti mahal ya. Karena earning yield ini hanya menilai kondisi saat ini saja. Kalau perusahaannya bertumbuh, pasti yang dinilai adalah future value. Nah, makanya saya di sini juga kasih future value-nya. Nah, kalau sesuai earning yield ya, kondisi saat ini itu harga wajarnya 1000 sampai 1608 ya. Ini mengabaikan pertumbuhan. Ya, di mana harga saat ini itu lebih mahal 26 sampai 89%. Jika kita mengabaikan pertumbuhannya. Namun kalau kita menghitung pertumbuhannya, tentu saja kita menghitungnya menggunakan future value dengan average
10 tahun terakhir pernya itu diperdagangkan di 14,4 dan PBV-nya 4,5. EPS saat ini annualized 161 dan PBV-nya saya pakai yang kuartal 3 aja ya. Ini lebih konservatif, nggak apa-apa. Mestinya di tutup tahun lebih tinggi ya. CAGR-nya untuk earning itu 28,5% per tahun dan kenaikan ekuitasnya 12,4% ya. 16 tahun terakhir datanya, jadi cukup panjang. Nah, ini future value-nya ya, dihitung 5 tahun kemudian harganya kira-kira akan menjadi secara per ya, itu 8.117. Jadi pastinya 5 tahun ini naik 4 kali lipat. Atau per tahunnya 25%. Per tahunnya 20% teman-teman ya. Nah, ini untuk PBV-nya 4.400 karena memang CAGR-nya lebih rendah. Nah, kenapa kok CAGR-nya PBV lebih rendah, nanti kita akan tahu di next slide ya. Nah, untuk 10 tahun juga ini sangat fantastis ya. 28.000 atau naik 10 kali lipat lebih ya, ini 14 kali lipat teman-teman ya. 14 kali lipat dan secara PBV naiknya ke kira-kira 8 ribuan ya, atau 4 kali lipat sama dengan ini ya, 5 tahun untuk per. Nah, kenapa kok PBV lebih rendah? Jawabannya karena ini ya teman-teman ya, karena dia rutin dan sangat-sangat amat rutin membagi dividen. Ini perusahaan yang membagikan dividen setiap kuartal atau dalam arti 1 tahun membagikan 4 kali teman-teman ya. Kita lihat ini saya nggak muat ya kalau saya tampilkan semua dari awal, jadi saya tampilkan semuatnya layar ya. 2023 ini bahkan sudah 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, setiap tahun selalu 4 ya, 4 kali, nggak pernah lewat, nggak pernah miss, setiap tahun pasti 4 kali ya. Dan yieldnya ini 5,33% ya, lumayan lah ya. Kemudian ini forecastnya di tahun 2024 nanti, jadi ini saya anggap dia akan closing di 100 2023, jadi akan 20 dan nanti per kuartalnya 25. Jadi 75 ditambah 20 itu 95 ya, prediksi akan diterima karena ini kan setiap kuartal ya teman-teman ya. Setiap kuartal akan membagikan. Totalnya di 2024 95 dengan asumsi tadi ya 20 untuk finalnya 2023. Kemudian 25 itu untuk interimnya setiap kuartal. Ya, jadi kira-kira tahun depan akan mendapatkan 4,6%. Jadi yieldnya lumayan ya, dan ini per kuartal sebenarnya. Artinya kalau per kuartal itu kan ketika kita menerima dividen sudah bisa diputar langsung uangnya, nggak perlu nunggu setahun ya. Jadi setiap kuartal uangnya dividennya berputar, bisa dibelikan lagi untuk mendapat dividen di kuartal berikutnya. Jadi bunga berbunganya lebih cepat. Kalau istilah pinjam bunga berbunganya teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya, alasan kenapa kok pertumbuhan book value-nya itu lebih rendah daripada pertumbuhan earning-nya, karena memang ini rutin membagikan dividen ya, dengan payout ratio-nya itu minimal 45%, namun kalau kita lihat di sini selalu di atas 50% ya. Nah, ini kesehatan finansialnya ya, tadi disebutkan di materi public expose bahwa ini memiliki cash yang kuat gitu ya, dan memang ini terbukti ya di laporan keuangannya, di mana quick ratio-nya ini di atas 3, current ratio-nya juga di atas 4. Debt to equity ratio-nya kalau jangka panjang ini dulu sempat 0,5 ke atas, namun ini sudah turun drastis ya, dan hampir tidak ada ya, tidak sampai 0,1% ya, tidak sampai 10% daripada debt to equity, daripada equity ya teman-teman. Jadi memang keuangannya sangat kuat teman-teman ya. Kemudian untuk seasonality-nya kita lihat berpotensi naiknya dari bulan Februari ini ya, di atas 60% satu, kemudian yang kedua ada di bulan Oktober ya. Hanya dua itu aja, jarang turun teman-teman ya. Namun kalau kita lihat November turunnya cukup tinggi, mungkin habis bagian bagi dividen ya, turun di sini ya. Jadi kalau mau beli ya sebenarnya di November kalau paling bagus ya, ketika harga turun beli gitu ya. Ini ketika harga turun Mei beli ya. Januari ini naik ya 1,25%. Oke, sekarang kita akan bahas secara bandarmologinya ya. Untuk komposisi pemegang sahamnya, kita lihat di sini ada Atrindo Inti Perkasa di mana ini 50,5, jadi 50% lebih sedikit. Jadi ini bagus ya, secara struktur sahamnya ini bagus karena pengendali memiliki 50 plus teman-teman ya. Ditambah lagi ini ada komisaris dan direksi, sudah pasti 50 lebih
50 plus 1 lebih ya teman-teman ya. Masyarakat yang non marketnya ada 41% dan scriptnya ada 0,41%, totalnya 5,7 miliar lembar saham. Nah, peran investor asing di saham ini secara partisipasi ya tidak sampai 30%, namun ini cukup aktif juga contohnya dengan partisipasinya 25% rata-rata dari 2022 sampai 2024 hari ini ya, 25,77%, seperempat ya dari transaksi di bursa. Dan kalau kita lihat investor asing ya pasti gemar ya. Pasti investor asing itu gemar mengkoleksi saham-saham yang seperti ini ya, yang pertumbuhan, yang punya future value lah kalau saya boleh sederhanakan. Ya, untuk korelasinya ini di bulan Februari ini dia pasif ya. Jadi dia akumulasi pasif. Januari juga akumulasi cukup pasif tapi kadang-kadang aktif ya. Desember ini dia cukup aktif ya, mendekati 3. Ya, biasanya kalau kayak gini dia naik di harganya biasanya ya, saya nggak ngecek. Mendekati 3 dia beli, biasanya dia kemungkinan besar naik. Ya. Kemudian kepemilikan retailnya kalau kita lihat ini tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau investor retail itu memang nggak tertarik dengan saham-saham seperti ini. Uang besar yang tertarik dengan saham-saham seperti ini. Ya karena ya pergerakannya kurang menarik gitu ya. Oke, untuk holdernya hanya 4.000, bertambah 700 saja setahun terakhir. Jumlah lembar sahamnya juga bertambahnya 7,3 juta aja, namun average-nya turun, berarti yang masuk ini kecil-kecil ya. Jadi ini mulai banyak yang kecil-kecil masuk nih ya. Setahun terakhir rata-rata masuk 20 jutaan, dimana value per holdernya ini cukup besar. Ya sekali lagi ya, biasanya yang suka saham-saham seperti ini adalah uang besar ya, uang besar big money itu suka saham-saham seperti ini. Namun kalau investor retail itu tidak suka, karena kalau uang kecil dengan dividen 5% pastinya nominalnya hasilnya kecil. Kalau uang besar, dividen 5% secara nominal itu sudah besar. Jadi seperti itulah. Nah, November ke Desember ini berkurang juga ya teman-teman, berkurang 20. Kalau kita lihat berkurang 20, rata-ratanya naik ya. Dan ini yang keluar 20 orang ini itu per orangnya kira-kira 300 jutaan. Ini cukup besar yang keluar ya di November ke Desember ini. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, kalau kita lihat dari Bandar Detektor, ini saya tambahin ya teman-teman ya. Setahun terakhir ini big distribution teman-teman ya. Dari Bandar Detektor big distribution, kemudian kalau kita lihat dari broker summary juga broker IN ini sangat mendominasi penjualan. Ya, kita lihat detailnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat detailnya, big distribution dilakukan oleh siapa? Ini ada local corporate ya, 7%. Kemudian ada perusahaan asing atau corporate asing juga minus 1,44%. Ini tadi sahamnya 5,75 miliar, yang floating 49% ya. Dari 49% ini dikuasai investor asing di atas 50% teman-teman ya. Ya, jadi sekali lagi investor asing sukanya yang saham-saham seperti ini ya, model-model SMSM, BBRI, BBCA yang naik secara berkelanjutan ya, atau memiliki future value. Nah, jadi ini terlihat distribusi teman-teman, terlihat distribusi di broker summary maupun Bandar Detektor. Namun kalau kita perhatikan lebih detail, siapa yang menampung barang yang dibuang ini? Ternyata yang menampung adalah pemilik barang terbanyak ya, reksadana asing ya, dimana dulu Januari 2023 itu hanya 37,88%, sekarang 46%. Artinya sebenarnya ini sedang diakumulasi teman-teman ya. Dan diakumulasi oleh pemilik stok terbanyak. Ini yang buang barang ini mungkin mau ngabisin stoknya nggak apa-apa, selama yang nampung yang punya stok dengan senang hati ditampung, karena ini juga tadi saya sudah bilang ini future value-nya bagus. Uang besar pasti suka di sini. Nah, enggak tahu ini kenapa dibuang ya uang besar juga di sini ya. Kalau investor retail lokal ini bertambah sedikit sekali ya. Jadi ini hanya numpang saja. Jadi kalau saya boleh simpulkan ini sebenarnya sudah akumulasi teman-teman ya. Akumulasi atau mungkin bahkan cenderung netral aja sih, cenderung netral, karena investor retail lokalnya juga nggak kemana-mana ya. Namun ya karena ini yang nampung pemilik stok besar ya, saya simpulkannya akumulasi saja. Namun teman-teman bisa simpulkan masing-masing ya, apakah mau disebut netral ataupun akumulasi ataupun distribusi gitu ya. Kalau saya sendiri tetap mengacu kepada pemilik stoknya ini besar. Jadi ini sedang diakumulasi. Meskipun mungkin tadi kita lihat akumulasinya pasif ya, dalam arti dia menampung bukan hajar kanan ya.
mungkin ngantri di bid. Nah, untuk pola saham on to date-nya ini tanggal 1 sampai 2 Februari sampai hari ini itu terlihat juga sedang akumulasi teman-teman ya, broker kaset ya. Ini pasti investor asing ini ya, kaset BK. Ya, tadi juga investor asing di Februari juga sudah mengakumulasi kan ya di sini ya, di nomor 2 peran investor asing di Februari menampung, dan lihat ya, dia menampung secara pasif karena harganya tidak naik ya, harganya nggak naik, jadi harganya turun, dia nampungnya pasif, jadi dia pasti di bid ya, ngantri di bid. Oke, secara teknikalnya kalau kita lihat ini grafiknya uptrend terus ya, kalau saham-saham seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini sedang setelah uptrend dia sedang membentuk pola ranging setelah naik sini ya, naik sini turun, namun ini sudah nggak turun lagi ya. Ini uptrend, di sini uptrend ya, membentuk higher high, higher low ya, membentuk higher low. Nah, di sini dia break ya, higher low di sini dia break di sini ya, membentuk lower low ya. Namun di sini dia nggak membentuk lower low lagi nih teman-teman ya. Dia tidak membentuk lower low lagi, bahkan ini cenderung membentuk higher high lagi ya di sini ya. Nah, di sini dia membentuk higher high lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini akan ranging teman-teman ya. Jadi bisa aja dia uptrend lagi, namun saya prediksi dia akan tetap ranging karena dia akumulasi adalah sifatnya pasif ya. Dia nampung aja karena dia mungkin nggak buru-buru ya mengakumulasi saham ini. Mungkin dia punya dapat dividen kan besar tuh ya, buat dana untuk beli ya. Belinya di antri ya, bukan hajar kanan. Kalau hajar kanan harganya naik. Ya, jadi kemungkinan besar dia akan ranging aja, mungkin bisa turun lagi ke 1800 gitu ya. Naik lagi ke 2200 ya. Ya, tapi jangka panjang ya, tadi saya sudah bilang ini memiliki future value, mungkin ya bisa ke 2400 atau bahkan break all time high lagi di atas 2020 ya. Jadi nanti kita lihat apakah tahun ini dia bisa menembus 2520 ya. Ada kemungkinan bisa menembus. Ya, karena ini sedang ranging aja teman-teman ya. Rangingnya sih di sini ya, namun dividennya nanti kalau misalnya tahun depan ada pastinya akan naik lagi. Oke, terakhir teman-teman ya, kita akan ini di sini sayangnya ya tambahan teman-teman, sorry ya. Ini likuiditasnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, hanya 5,7 M per hari. Jadi teman-teman kalau misalnya mau trading ya disesuaikan ya, 1 maksimal 10% lah daripada likuiditas per hari supaya tidak susah keluarnya. Namun kalau misalnya teman-teman berpikirnya untuk disimpan aja menggunakan metode future value atau dividend investing, ya udah nggak peduli ini ajar aja ya, semisal mau dividend investing. Oke, ini risamnya teman-teman ya, kinerja jangka panjang naik, kinerja jangka pendek naik, valuasi mahal menggunakan metode valuasi earning yield. Rutin bagi dividen forecastnya 2024 4,6%. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di Februari dan Oktober. Bandarmologi tadi saya simpulkannya untuk Januari ke Januari akumulasi ya, meskipun bandar detektor menyimpulkannya distribusi. 1 sampai 2 Februari ini juga sedang akumulasi. Technical ini sedang ranging di 1800 sampai 2200 teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham SMSM. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham SMSM. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion ya, untuk melengkapi analisa teman-teman sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu saja analisa saham SMSM ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.